Hari kedua seri final kejutan Off-Road Jawa Timur berlangsung pada Minggu 30 Oktober. Race hari kedua menentukan siapa saja yang menjadi juara Jawa Timur serta siapa saja mewakili Indonesia Off-Road Federation Jawa Timur untuk mengikuti kejurnas off-road di Kalimantan Selatan. Berbeda dengan hari pertama di mana para peserta bergantian menyusuri rute stage point to point yang disediakan, race hari kedua dilaksanakan dengan format balap sirkuit. Para peserta dibagi menjadi 15 grup, dengan setiap grup berisi maksimal 3 pembalap dari kelas yang sama. Karena lokasi rute yang digunakan pada hari kedua lebih terkonsentrasi, penonton yang berdatangan juga lebih banyak dibandingkan hari pertama. Banyak penonton yang berkumpul di samping garis start dan perbukitan, menyoraki dan memberi semangat pada pembalap yang bertanding. Rute stage 1 dan stage 2 yang digunakan hari ini adalah kombinasi dari stage 2 dan 3 hari pertama, yang membentuk sebuah sirkuit melingkar. Pembalap dituntut untuk berduel dengan satu sama lain sepanjang 3 lap dengan posisi start berada di depan paddock. Mirip dengan cabang balap saudara off-road yakni Rallycross, sirkuit yang digunakan memiliki fitur rute Joker Lap. Rute Joker Lap adalah satu bagian dari sirkuit yang lebih panjang dari rute normal sirkuit. Ketua IOF Pengcap Bojonegoro dan panitia penyelenggara race Budi Irawanto mengatakan, para pembalap wajib mengambil 1 kali Joker Lap dalam race. Para pembalap dibebaskan mengambil Joker Lap pada lap berapapun, namun jika lupa tidak mengambil Joker, maka peserta dihukum dengan pengurangan poin penjurian race. Pria yang juga wakil Bupati Bojonegoro tersebut melanjutkan, disertakannya Joker Lap dalam rencana sirkuit ditunjukkan agar pembalap tidak selalu berdesak-desakan ketika melintasi sirkuit, sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Selain itu, ada Joker Lap juga menambah kesulitan dari sisi strategi. Stage 1 dan Stage 2 memiliki layout yang serupa namun tak sama. Pada stage 1, Joker Lap terletak di sisi selatan sirkuit dan sirkuit berakhir dengan chicane sebelum pembalap turun bukit untuk memulai lap selanjutnya. Rute Joker pada stage 1 menyusuri pinggiran tebing dan berakhir dengan turunan curam sebelum pembalap kembali ke sirkuit, sehingga pembalap kehilangan cukup banyak waktu saat melintasi Joker. Pada stage kedua, Joker Lap dipindah ke sisi utara sirkuit dan chicane diganti dengan cerukan dalam yang harus dilintasi secara bergantian. Rute Joker stage 2 tergolong lebih mudah, namun pembalap dituntut untuk berhati-hati karena di titik mereka kembali ke rute normal, pembalap yang melintas rute normal datang dengan kecepatan tinggi. Meskipun tidak banyak peserta yang mobilnya terbalik pada hari kedua, cukup banyak pembalap yang mengalami kerusakan mobil dan tabrakan akibat rute yang lebih cepat dan harus berebut lintasan satu sama lain. Stage 1 sempat terhenti sementara akibat salah satu pembalap melakukan selebrasi dengan kembali ke garis start dan menghajar stage gate sambil terjungkal. Stage 1 juga berakhir dengan insiden ketika salah satu pembalap dari grup terakhir finish dengan mesin terbakar. Namun selain api berhasil dipadamkan, mobil masih dapat digunakan kembali. Sementara itu di stage 2 cukup banyak pembalap yang gagal melewati cerukan, menyebabkan beberapa pembalap harus mengantri atau mencari rute lain untuk dapat melintas. Beberapa mobil juga hampir terjungkal di depan penonton karena harus bermanuver dalam kecepatan tinggi. Kedua stage menyajikan banyak kejar-kejaran seru antar pembalap mulai dari start hingga menjelang finish. Bahkan beberapa petarung menyajikan aksi adu roda dan gedor pintu antar pembalap.
Kondisi trek yang mayoritas kering juga memudahkan pembalap untuk tancap gas. Hal ini juga menyebabkan penonton bermandikan debu dan tanah akibat banyaknya material yang terbang dari mobil yang melintas. Ketua Harian IOF Pengda Jatim, Andrenus Somalingih, mengapresiasi bahwa gelaran balapan berakhir tanpa insiden fatal. Andrenus melanjutkan juara dan runner-up klasemen akhir dari setiap kelas akan ditunjuk untuk mewakili Jawa Timur dalam Kejurnas Offroad di Kalimantan Selatan. Apresiasi buat Bojonegoro fantastis, luar biasa, acaranya mewah sekali, luar biasa, dan yang paling penting saya sudah dapat report dari Racing Committee, acara ini zero accident, selamat. Selanjutnya akan kami sampaikan untuk juara umum Kejurda, Pengda Jatim akan mengapresiasi kepada pembalap yang akan berangkat ke Kalimantan Selatan. Yaitu mungkin kita akan sampaikan berupa tiap 2 kelas ada 2 pembalap perwakilan, tiap kelas 2 pembalap yang akan kita support berupa transport, PP dari Surabaya Kalimantan Selatan, PP pendaftaran, juga akan kita siapkan atribut. Apresiasi itu bisa untuk meningkatkan kita Jatim menjadi juara di Kejurnas Kalimantan Selatan. Sementara itu, dalam pidatonya Budi Irawanto mengapresiasi kedatangan pembalap dan mendoakan agar pembalap kembali ke daerah asal dengan selamat. Saya juga terima kasih kepada semua pembalap, jadi berangkat aman, pulang juga aman. Jadi harapan kami semua sampai di rumah juga selamat, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Itu pesan saya kepada semuanya, dan selamat kepada semua pemenang dan yang mewakili Jawa Timur di Kalimantan Selatan nanti. Alfat dari tim HRT Trans Papua Tuban sukses menggait gelar juara umum pada race kali ini. Dengan kemenangan di seri Bojonegoro, Alfat juga meraih gelar juara klasemen akhir di kelas Upper to 480 cc. Sementara itu, Tegar dari tim Tough Diesel Indonesia Bojonegoro memenangkan klasemen akhir di kelas 1000 cc standar. Pembalap perempuan cilik asal Tuban, Prasyamita dari tim JBTBR Tuban memenangkan klasemen akhir kelas 1000 cc modifikasi. Kemudian Wawan PJ dari tim Banteng Merah Bojonegoro menyabet klasemen akhir under 2500 cc dan Saiful Anam atau lebih dikenal sebagai Pak Wa dari tim Galena Logistik Pasuruan memenangkan klasemen akhir kelas FFA. Kelima pembalap tersebut serta runner-up dari masing-masing kelas berhak mewakili Jawa Timur dalam Kejurnas Offroad. Yuan Edo, Bojonegoro.